Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mata kuliah ekologi tumbuhan dengan materi hubungan antara vegetasi dan faktor lingkungan, yaitu air dan atmosfer. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri Dinda Sirahi Kurti dengan NIM 19010064 sebagai moderator, Radia Silma Afifa 19010058 sebagai penanggap 1. Baiklah, masuk saja ke materi pertama. Baiklah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya. Yang pertama yaitu masuknya air dalam tumbuhan. Proses masuknya air di dalam tumbuhan antara lain: yang pertama, proses pengangkutan air dan mineral dari dalam tanah oleh tumbuhan yang berawal dari air dalam tanah diserap oleh rambut-rambut akar. Yang kedua, air dan mineral telah memasuki tumbuhan melalui epidermis akar, melintasi korteks akar dan masuk ke dalam stele. Dari stele, air dan mineral melalui silem air tiba di daun pada dahan tertinggi. Selanjutnya yaitu materi B. Kelajuan kehilangan air. Yang pertama yaitu gutasi. Gutasi merupakan sebagian air yang hilang dari tumbuhan berbentuk uap, tetapi dapat juga dalam bentuk cairan air keluar dari ujung pinggir daun sebagai tetesan jernih, umumnya nampak pada pagi hari. Yang kedua yaitu transpirasi. Transpirasi adalah proses kehilangan air pada tumbuhan, ini disebut dengan transpirasi. Baiklah, mungkin hanya itu presentasi dari saya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Radia Silma Afifa. Kepada Radia Silma Afifa dipersilakan. Baik, yang C itu ada kekurangan dan kelebihan air. Yang pertama ada kekurangan air. Kekurangan air atau water deficit akan mengganggu keseimbangan kimiawi dalam tanaman yang berakibat berkurangnya hasil fotosintesis atau semua proses fisiologis berjalan tidak normal, dan apabila keadaan ini berjalan terus, maka akibat yang terlihat misalnya tanaman kerdil, layu, produksi rendah, dan kualitas turun, dan sebagainya. Yang kedua itu ada kelebihan air. Pengaruh ketersediaan air pada tanaman jumlah yang berlebih dapat berbahaya bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kelebihan air juga dapat membuat tanaman lebih mudah terserang penyakit, dan tanaman dapat merugikan pertumbuhan tanaman, bahkan membuat tanaman menjadi mati. D. Efisiensi transpirasi. Efisiensi transpirasi berhubungan dengan penggunaan air sebagai rasio hasil tanaman atau hasil yang memiliki nilai ekonomi terhadap air yang digunakan selama berproduksi. Beberapa cara meningkatkan efisiensi penggunaan air di lahan pertanian yaitu melalui efisiensi transpirasi dengan meningkatkan total suplai air dan menurunkan kehilangan air selain yang digunakan untuk transpirasi. Efisiensi transpirasi berarti memaksimalkan produksi tanaman per unit atau yang digunakan, serta pemberian air bagi tanaman di lahan pertanian dapat dilakukan melalui 3 cara pemberian air: melalui permukaan tanah, bawah permukaan, dan penyiraman. Pemberian air melalui permukaan tanah dilakukan dengan cara mengalirkan air di atas tanah. Adaptasi tumbuhan terhadap kekurangan dan kelebihan air. Adaptasi tumbuhan terhadap kekurangan dan kelebihan air. Berikut adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan yang kekurangan air dan kelebihan air. Yang pertama itu ada adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi atau struktur adalah perubahan fitur fisik tumbuhan yang memungkinkan mereka untuk saling bersaing dan menyesuaikan diri di lingkungannya. Yang kedua itu adaptasi fisiologis. Adaptasi fisiologis adalah penyesuaian intraseluler, biokimia, dan metabolisme yang sedang berlangsung di dalam tubuh organisme untuk mempertahankannya dan dalam keseimbangan di bawah kondisi lingkungan apapun. Dan selanjutnya itu ada adaptasi tingkah laku.
Adaptasi tingkah laku adalah jenis adaptasi yang menghasilkan kebiasaan tumbuhan. F. Pengelompokan dan karakteristik tumbuhan berdasarkan kadar air tanah, yaitu Xerophyta, Mesophyta, Hydrophyta, dan Halophyta. Pengelompokan tumbuhan berdasarkan kadar air dalam tanah terbagi menjadi yang pertama itu ada Xerophyta. Xerophyta merupakan tumbuhan yang beradaptasi untuk daerah kering yang sangat sedikit jumlahnya dan lebih terkhususkan jika dibandingkan dengan kelompok-kelompok lainnya. Dan contoh dari tumbuhan Xerophyta adalah tumbuhan kaktus. Yang kedua itu ada Mesophyta. Mesophyta atau mesofit, yaitu tumbuhan yang sangat cocok hidup di lingkungan yang lembab tetapi tidak basah. Contoh dari tumbuhan Mesophyta yaitu adalah anggrek atau cendawan. Yang ketiga ada Hydrophyta. Tumbuhan Hydrophyta merupakan kelompok tumbuhan yang hidup sebagian atau seluruhnya di dalam air atau tanah yang tergenang-genang secara permanen. Contohnya adalah water lily atau teratai. Yang keempat yaitu ada Halophyta. Halophyta merupakan tumbuhan yang hidup dalam keadaan kadar garam tinggi, mempunyai mekanisme untuk menerima garam yang masuk dalam tubuhnya. Contohnya Acanthus ilisifolius dan berbagai tumbuhan bakau. Sekian, terima kasih.